Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak di pembahasan soal-soal USDA paket 1. Di sini kita akan coba membahas semua soal yang ada di paket 1. Kita akan coba bahas di soal yang pertama. Di sini tertulis pada tes kemampuan matematika. Jadi pada tes kemampuan matematika skor ditentukan dengan aturan 4 jika benar, skor negatif 2 jika salah, dan skor negatif 1 jika jawabannya kosong. Nah, dari keterangan yang pertama ini dulu kita akan mencoba menuliskan ke dalam matematika bentuk persamanya. Jadi benar, kita akan coba benar itu dengan huruf B. Benar skornya 4. Kemudian salah, skornya adalah negatif 2. Dan tidak dijawab, berarti tidak jawab itu skornya negatif 1. Nah, ini kalimat yang pertama kita buat gini. Kemudian skor-skor ini nanti akan dikalikan berapa banyaknya soal yang terjawab, salah, benar, ataupun yang tidak dijawab. Nah, dari 40 soal Vina mendapat atau menjawab semua. Berarti kalau semua, jadi kalau semua soal terjawab berarti artinya yang tidak dijawab tidak ada, kan semuanya terjawab. Nah, berarti keterangan yang tidak dijawab skornya negatif 1 itu tidak ada fungsinya. Nah, di sini yang tidak dijawab ini berarti tidak ada fungsinya. Nah, ini nggak dipakai. Langkah berikutnya sekarang berarti kita mencoba kalimat yang berikutnya. Di situ skornya 100. Artinya apa? Artinya nanti dari skor benar dan salah yang didapatkan oleh Vina, kalau saya jumlah, jadi kalau nanti dijumlah itu skornya harus 100. Jadi ini nggak ada fungsinya karena ini di situ terjawab semua. Oh maaf, 100 bukan 1000 ya. Jadi sini skornya 100. Kita coba. Nah, ini skornya 100. Kita coba. Di sini ada beberapa pilihan option. Kita akan mencoba option yang A dulu. Option A di situ benarnya 25. Kemudian kalau 25 dikali 4 berapa? Yaitu 100. Nah, kalau di situ Vina menjawab 25 benar, berarti sisanya salah. Dari 40 soal menjawab benar 25, maka soal yang dijawab salah itu 15. Maka 15 kali skor salahnya negatif 2. Negatif 2 kali 15 berarti negatif 30. Nah, kemudian skor 2 ini kita jumlahkan yaitu 70. Nah, ternyata tidak sesuai dengan yang dimaksud karena yang dimaksud 100. Kemudian kita beralih ke yang B. Option B. Benar di situ adalah 4 skornya kali di situ ada keterangan nomor B, option B itu 30, maka ini 30. Kemudian salahnya skornya negatif 2 dan karena menjawab benar 30, maka dari 40 sisanya 10. Maka masing-masing kita coba cari. Ini 120, yang ini negatif 20. Kemudian kedua skor itu dijumlahkan berapa? 100. Maka jawabannya adalah B. Jadi kalau ada soal cerita, tuangkan dulu dalam matematika, kalimat matematika. Kalau ini kan kalimat tulisan dalam bahasa Indonesia, sehingga anak-anak harus jeli dalam literasi membaca. Jadi harapan saya anak-anak kalau ada soal dibaca dulu sampai selesai baru dikerjakan. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2, di sini ibu membeli 40 kg beras digunakan setiap hari rata-rata, artinya setiap hari dipakai, berarti kita bagi. Berarti situ 40 dibagi 1/4. Kemudian yang namanya operasi hitung pembagian boleh kita tuliskan dengan perkalian, tetapi ada syaratnya. Yang namanya membagi kalau dirubah menjadi bentuk perkalian sama aja mengalihkan dengan kebalikan. Jadi ini dibalik.
maka hasilnya 160. Jadi nomor 2 jawabannya D. Ini nomor 2. Jadi kalau ada soal cerita dipahami dulu, kemudian kita bahas. Kemudian nomor 3. Nomor 3, Pak Darto membeli sepeda bekas harga 1.800.000. Berarti sini harga beli. Harga belinya 1.800.000. Nah, kemudian dari situ ada keterangan diperbaiki atau diserviskan. Jadi ini perbaikan itu dengan biaya 200.000. Berarti dari situ ada keterangan, berarti Pak Darto sudah mengeluarkan uang belinya 1.800.000 dan diserviskan 200.000. Maka Pak Darto sudah mengeluarkan uang 2 juta. Kemudian setelah diservis dijual, harga jualnya adalah 2.500.000. Nah ini dulu ada harga jual, ada harga modal. Jadi modalnya 2 juta, dijual harga 2.500.000. Pertanyaan di sini persentase. Yang namanya persentase itu kan waktu di kelas 7 kalau dia untung ya berarti untung per harga beli dikali 100%. Nah kalau nanti mengalami kerugian ya sama, berarti rugi per harga beli dikali 100%. Jadi orang itu dikatakan untung atau rugi terhadap harga beli, bukan terhadap harga jual. Nah dari sini berarti saya mencari untungnya dulu. Untung, jadi mengapa ini dikatakan untung? Karena modalnya atau jual belinya lebih kecil dari harga jual. Maka yang namanya untung itu kan harga jual dikurangi harga beli. Maka kan itu muncul 2.500.000 dikurangi 2 juta. Maka untungnya 500.000. Nah, berarti kalau begitu persentase itu yang dimaksud itu berarti 500.000 dibagi 2 juta. Jadi harga belinya bukan yang 1.800.000 karena Pak Darto mengeluarkan uang 2 kali, beli dan diservis, maka modalnya ini adalah dianggap harga beli atau pengeluarannya, modal awalnya 2 juta dikali 100%. Nah udah ini keterampilan 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 sini. Nah berarti kan muncul di situ 50 karena 5 kali 10 per 2%. Artinya jawabannya berarti 25%. Nah itu. Jadi sekali lagi ini adalah soal kelas 7 berkaitan dengan untung rugi persentase. Yang namanya persentase itu pasti terhadap harga beli. Jadi orang dikatakan untung menghitungnya dari harga beli dan dikatakan rugi juga dari harga beli. Nah ini. Kemudian soal yang nomor 4. Soal nomor 4 di sini berkaitan dengan sama harga jual harga beli. Di situ diketahui Uria menjual harga. Nah, di situ diketahui jual, berarti harga jualnya. Harga jualnya adalah 50.000. Kemudian dari situ dikatakan rugi 20%. Berapakah harga belinya? Nah, itu. Jadi kalau dia rugi maka harga belinya pasti lebih kecil, lebih besar dari harga jual. Jadi kalau dia dikatakan rugi maka belinya lebih besar dari yang dijual. Jadi mesti lebih besar dari 50.000. Tidak mungkin di bawahnya. Sehingga jawaban A ini kemungkinan salah. Jadi sekali lagi, kalau dia dikatakan rugi maka harga beli. Jadi kalau dikatakan rugi itu harga belinya pasti lebih besar dari harga jual. Tetapi kalau nanti harga jualnya lebih besar dari harga beli maka dikatakan untung. Nah jelas di sini pasti jawabannya lebih dari 50.000. Kalau ada yang jawab 40.000 berarti salah.
Nah, waktu di kelas 7 yang namanya harga beli, cara mencari harga beli jika diketahui persentase dan harga jualnya, maka caranya 100 per 100 dikurangi berapa persen dia rugi kali harga jual. Tetapi kalau nanti di situ keterangannya keuntungan, maka ditambah untungnya berapa. Maka di situ kita langsung masuk, berarti 100 per 100 dikurangi 20% atau 20 dikali 50.000. Nah, berarti sini 100 per 80 dikali 50.000. Dah disederhanakan aja, dibagi 20, dan ini adalah 4, ini dibagi 20, 5. Kemudian 500 dibagi 4, itu muncul 125. Maka 5 kali 125 itu ada 625, nolnya masih 2. Nah, berarti 62.500. Jawabannya adalah D. Nah, kemarin banyak yang jawab A. Jadi yang namanya rugi, orang dikatakan rugi itu kalau harga belinya lebih besar dari harga jual, itu dikatakan rugi. Sehingga karena harga jualnya 50.000, maka jawabannya pasti di atas 50.000. Jadi jawaban A salah. Nah, ini sekali lagi, untuk mencari harga beli jika diketahui harga jual, pakainya 100-nya ditaruh atas. Tapi kalau nanti diketahui harga belinya, maka kalau harga ditanyakan harga jual seperti ini. Kalau ditanya harga jual 100 min ruginya berapa per 100 kali harga beli. Jadi kalau ditanya harga jual pakai ini, kalau ditanya harga beli pakai ini. Pokoknya kalau ditanya harga beli 100-nya taruh di atas. Itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5. Jadi satu video kita buat 5 nomor biar tidak terlalu banyak paketan yang nanti buka pakai. Kemudian di sini ada perbandingan kelereng, kita tulis saja Furqon berbanding Ali, Aldi berbanding Hidayat, 4 berbanding 1 berbanding 5. Nah, kita tulis berikut ini dulu. Kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah di situ ada keterangan selisih Hidayat dan Aldi. Jadi ini selisih Hidayat dan Aldi 320. Nah, Hidayat dan Aldi adalah ini 1 dan 5. Nah, ini selisihnya berapa? Selisihnya adalah 4. Jadi selisih Hidayat dan Aldi 4. Maka dari kalimat perbandingan itu berarti 4 itu senilai dengan 320. Nah, itu dulu. Nah, ini yang dari kalimat yang diketahui. Jadi tulis dulu perbandingannya Furqan, Aldi dan Hidayat 4 banding 1 banding 5. Kalimat yang berikutnya Hidayat dan Aldi, di sini ada kata-kata selisih. Maka dari perbandingan itu kita cari selisihnya. Jadi ini selisih. Maka selisihnya 4, maka 4 itu senilai 320. Nah, kalimat yang berikutnya yang ditanyakan jumlah kelereng mereka bertiga. Maka dari situ kita mencoba jumlahnya ini semua. Nah, ini kalau ini dijumlah semua, itu berarti jumlahnya berapa? Yaitu jumlahnya ada 10. Nah, maaf Pak, 110 gitu ya. Nah, ini 10. Maka langkah berikutnya ya kita coba menjawab. Sekarang di situ berarti 10 itu di situ berapa? Caranya gitu. Nah, jadi di sini selisihnya 4 itu senilai 320. Jumlah mereka bertiga ternyata 10. 4 tambah 1 tambah 5. Maka di situ langkah berikutnya ini kita perhatikan, 4 menjadi 320. Ini kali berapa? Ternyata kali 80. Maka perlakuan yang sama di sini. Nah,
maka ini kalikan 80. Nah, 80 kali 10 adalah 800, maka jawabannya adalah C. Nah, jadi sekali lagi ini perbandingan materi kelas 7. Nah, itu pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 5. Nanti yang nomor 6 sampai 10, 10 sampai 11 sampai 15 dan seterusnya kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kalau masih anak-anak belum jelas, silakan diulang kembali video ini, kemudian dicatat caranya, sehingga kalau nanti ada soal-soal setipe muncul, anak-anak bisa menjawab. Sekali lagi, yang pembahasan nomor 1 dan 5 selesai. Terima kasih.